Sebelumnya kalian tahu nggak sih, profesi kepala sekolah itu? Kepala sekolah adalah seorang guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola suatu satuan pendidikan sekolah. Ia bertanggung jawab baik secara formal maupun informal atas keberhasilan lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Pada awalnya, kepala sekolah di Indonesia menunjukkan adanya evolusi dari sekadar guru senior yang ditunjuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran profesional. Secara ringkas, peran kepala sekolah telah berevolusi dari seorang administrator menjadi seorang pemimpin pendidikan yang multidimensi, bertanggung jawab penuh atas keberhasilan proses belajar mengajar dari pengembangan sekolah. Untuk memperkuat informasi, yuk kita langsung tanya ke kepala sekolahnya. Yuk. Assalamualaikum Bapak. Bolehkah saya duduk Bapak? Silakan duduk lagi. Ada urusan yang membantu. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Kami izin mewawancarai Bapak terkait pekerjaan yang sedang Bapak jalani saat ini. Pertama-tama, bolehkah Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu? Takutnya teman-teman yang nonton pada belum tahu nih Pak Bapak siapa. Oke, boleh terkait dengan tugasnya boleh. Berarti perkenalan dulu ya. Iya Bapak. Oke, nama Bapak Desri Amin. Pekerjaan sebagai guru bahasa Inggris, tugas tambahannya sebagai kepala sekolah di SMP. Oke Bapak. Terima kasih Bapak sudah perkenalan diri terlebih dahulu. Sekarang izin bertanya ya Bapak. Bolehkah kami ketahui bagaimana perjalanan karir Bapak hingga bisa sampai di titik ini? Panjang ya. Tapi intinya adalah bahwa sampai di titik ini itu bukan hal yang mudah, karena sebelumnya itu Bapak seorang karyawan swasta bergerak di bidang yang sangat-sangat jauh dengan dunia pendidikan, tapi memang pada dasarnya menjadi seorang guru dan dosen itu adalah cita-cita yang sama Bapak sadari memang keinginan Bapak sebetulnya. Sampai akhirnya di 2011 itu Bapak memutuskan untuk hijrah ke dunia pendidikan dengan Bapak sudah kembali mengambil ilmu yang berkaitan dengan pendidikan dan sampailah di sini. Itu pun bukan menjadi kepala sekolah, tapi menjadi seorang guru. Kenapa guru? Karena memang itu tujuannya. Kenapa bahasa Inggris? Karena memang bahasa Inggris sudah Bapak kuasa. Oke Bapak. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya Bapak. Ya. Bagaimana gaya kepemimpinan yang Bapak terapkan selama memilih sekolah ini? Gaya kepemimpinan itu di di SMA Pertiwi itu Bapak landasi dengan kita memegang teguh untuk kebersamaan. Karena dengan kebersamaan itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Dengan kebersamaan itu banyak hal yang bisa kita jadikan sesuatu yang bermanfaat dan berguna untuk sekolah ini dan juga tentu saja untuk peserta didik atau murid-murid. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya Bapak. Bagaimana Bapak memperbaiki atau mengevaluasi kekurangan atau kesalahan tenaga pendidik selama mengajar agar bisa lebih baik? Ya, seperti yang sudah selain melalui supervisi akademis atau juga pembinaan secara berkala terhadap Bapak dan Ibu guru atau tenaga pendidik dan kependidikan, dan juga bisa disebut juga dengan seperti tenaga usaha atau karyawan. Artinya kalau model Bapak di sini, pembinaan bukan saja terkait ketika teman-teman Bapak itu ada dalam kondisi bermasalah. Pembinaan dilakukan justru untuk mencegah hal-hal yang terjadi di depannya, lebih bersifat sebagai konseling individual pribadi untuk teman-teman. Seperti itu. Oke Bapak. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Adakah program yang Bapak buat untuk menerapkan sekolah yang aman, nyaman, tentram, bersahaja, serta berkualitas? Ya, salah satunya yang paling mudah itu kalau Adina sama Edi ingat, kita pernah
melaksanakan pembuatan video anti bullying yang diikuti oleh seluruh siswa. Iya. Itu dari sisi peserta didik atau siswa, dari sisi kalian sebagai seorang peserta didik. Nah, Bapak itu berharap dengan membuat video tersebut, karena kalian sebagai siswa di SMP dan Pertiwi itu harus mengetahui bagaimana kondisi di sekolah kita. Diharapkan dengan membuat video tersebut, kalian yang membuat dan juga rekan-rekan yang menonton bahwa tahu memang sekolah kita itu aman dan hal apa yang tidak boleh dan jangan sampai terjadi di sekolah kita. Sedangkan untuk Bapak dan Ibu guru, itu ada program yang namanya sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu adalah bagaimana lingkungan yang tercipta di sini membuat peserta didik itu nyaman untuk belajar, nyaman untuk berkreasi, nyaman untuk bermain, dan hal-hal lainnya yang memang menunjang kegiatan pembelajaran selama di SMP dan Pertiwi. Dan nomor 5, apa tantangan terbesar selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah dan bagaimana Bapak memperbaiki atau menjalankannya? Tantangan terbesar itu adalah bagaimana kita di satuan pendidikan atau di SMP dan Pertiwi yang terdiri dari guru, kepala sekolah, petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas kantin mempunyai mempunyai visi dan misi yang sama, mempunyai cara pandang yang sama terkait bagaimana kita membuat sekolah kita ini dan anak-anak yang ada di dalamnya, yaitu siswa seperti Dimas dan Egy, menjadi lebih baik, menjadi berkarakter dengan cara kita yang berbeda tapi mempunyai tujuan yang sama. Jadi menyamakan mindset dan pola berpikir itu yang paling susah. Caranya sering Bapak melakukan kumpul dengan teman-teman melalui agenda rapat atau ngobrol ringan sekedar untuk bersharing, sehingga dengan begitu lama-kelamaan kita akan mempunyai pandangan yang sama. Jadi dari mulai bagian depan sampai bagian dapur mereka mengenal visi misi kita dan mereka tahu bagaimana sekolah kita ini akan berjalan. Baik, pertanyaan selanjutnya dilanjuti oleh teman saya. Pak, izin melanjutkan pertanyaan dari Dimas. Ya, ini. Saat ini era digital sangat berkembang pesat. Bagaimana sekolah beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini, Bapak? Ya, di sekolah tentu saja yang menjadi aktor utama dalam perkembangan digital di sekolah itu tentu saja siapa? Sudah pasti Bapak dan Ibu guru. Bapak Ibu guru harus bisa mengadaptasi dengan cepat terkait dengan hal-hal yang bagaimana meningkatkan kemampuan di dalam bidang teknologi atau IT yang dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran. Jika itu bisa diserap dengan baik, tentu saja akan meningkatkan apa yang akan disampaikan kepada peserta didik. Karena peserta didik pada saat ini pun sudah mempunyai pengetahuan atau tentang teknologi yang mumpuni untuk banyak hal. Gitu. Baik, Bapak, saya izin melanjutkan pertanyaan nomor 7. Bagaimana Bapak membawa komunikasi yang baik dengan staf sekolah, guru, wali murid, dan siswa? Ya, kalau untuk di sekolah, pertama staf dan Bapak Ibu guru atau struktural, yaitu tadi karena dasarnya kebersamaan, berarti Bapak mencoba membangun itu adalah sebagai sebuah keluarga di SMP dan Pertiwi. Dengan kita membuat itu seperti sebuah keluarga, banyak hal yang bisa terurai dengan baik, banyak hal yang bisa tercapai dengan baik. Tapi apakah jika dibedakan dengan status kita di sekolah, kepala sekolah, guru, struktural, atau tenaga pendidik atau lainnya, tidak bisa? Bisa saja. Hanya yang Bapak gunakan itu, Bapak menyebut rekan-rekan Bapak itu dengan rekan kerja. Kepala sekolah, guru, struktural atau tidak, wali kelas, dan tenaga pendidik dan pendidikan itu merupakan rekan kerja dari kepala sekolah. Tugas kita berbeda, tapi tanpa satu elemen di situ di dalamnya kita tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua tentu saja melalui Bapak dan Ibu wali kelas atau Bapak Ibu guru kalian, Bapak terapkan untuk mereka menjaga komunikasi dua arah, bukan satu arah. Artinya dalam hal apapun harus dikomunikasikan dengan pihak sekolah dan orang tua. Bapak, saya izin melanjutkan pertanyaan nomor 8. Apakah ada pesan untuk
para pelajar agar semangat dalam belajar dan mencapai masa depan yang cepat? Ya, mungkin tidak mudah, tapi mudah-mudahan pesan ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Kalian tidak akan pernah tahu apa yang akan kalian gapai di depan. Kalian hanya bisa melihat dan membayangkan dan menggambarkan apa yang akan kalian dapat di depan atau inginkan. Tapi yang kalian harus sadari adalah bagaimana prosesnya. Prosesnya itu dimulai dari mana? Prosesnya dimulai kalian belajar dari SD, SMP, SMA atau SMK sampai di bangku kuliah, sampai kalian suatu saat nanti sudah menjadi bagian dari kehidupan di masyarakat dan bekerja sebagai seorang karyawan. Artinya kalian harus menjalani setiap prosesnya sesuai dengan masa dan zamannya. Ketika kalian menjadi anak atau menjadi siswa di SMP kelas 9, berlakulah seperti siswa kelas 9. Lakukan tugas kalian dengan baik, selesaikan tugas kalian, mencari ilmu sesuai dengan kemampuan kalian di kelas 9. Begitu juga ketika SMA, harus tingkatkan dan seterusnya. Jika itu kalian lakukan, untuk mencapai apa yang kalian inginkan itu, fondasi kalian sudah kuat dan kalian sudah mempunyai peluru yang banyak untuk masyarakat. Itu pesannya. Oke, Pak. Saya izin melanjutkan pertanyaan nomor 9. Pesan untuk para generasi muda yang ingin menjaga tenaga pendidikan. Pesan untuk generasi muda yang ingin menjadi Tenaga pendidikan. mau menjadi guru. Ya. Menjadi guru itu bukan sebuah pilihan. Menjadi guru itu adalah hal yang datang dari dalam hati. Tapi untuk menuju ke sana, kita harus menempuh pendidikan yang memang nanti akan membentuk kita dan memberikan kita pengetahuan yang banyak tentang bagaimana menjadi seorang guru. Artinya, jika generasi muda ingin menjadi seorang guru, ya persiapkan diri sebaik-baiknya dan sudah siap untuk bekerja dengan memberikan hati, memberikan kasih sayang dan keikhlasan bagi semua peserta didiknya tanpa pandang bulu. Harus diperlakukan sama. Harus siap untuk itu. Jika tidak, akan berat ke depan. Oke, pertanyaannya sudah habis dan terima kasih atas semua jawaban yang telah Bapak berikan. Semoga mendapat manfaat. Dan terima kasih banyak atas waktu yang Bapak luangkan hari ini. Kami sangat antusias dengan kesempatan yang telah Bapak luangkan waktunya untuk berbagi pengalaman kepada kita. Sebelumnya kami izin pamit untuk keluar ya Bapak. Ya, terima kasih ya Dimas, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah guys, kalian udah pada ngetikan apa yang telah kita bahas tadi? Semoga kalian semua yang nonton dapat merasakan manfaat yang telah diberikan. Terima kasih, sampai ketemu nanti. Bye-bye.